di sini agak sedikit spesial ya kalau menurut gua, karena memang 100% online. Kita dikembalikan 100% tanpa potongan balik ke virtual account. Di sini ada Toyota Innova tipe G 2400 cc manual transmission dan ini diesel guys, 2016. Ini adalah Toyota Innova diesel tipe E 2500 cc tahun 2012 nih. Yang satu adalah CR-V 2400 cc tahun 2011 seperti ini kondisinya, dan yang satu lagi adalah Avanza G manual transmission 1300 cc 2015 seperti ini kondisinya. Unit ini akan segera dilelang di event lelang berikutnya. Ini adalah carry pickup 2020. Teman-teman yang tertarik dengan mobil 30 juta ini katanya akan diajukan di harga era PPKM, dan juga harga mobil terbilang cukup turun nih di beberapa showroom dan juga balai lelang mobil-mobil bekas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Douzo21 di hashtag atau di konten otomotifnya Douzo21, yaitu Douzo Otomotif. Nah, kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Leguas dan kita akan mengikuti nih prosesi lelang secara online ya, selalu nih di Balai Lelang Leguas dari unit-unit yang akan dilelang pada pekan hari ini. Buat teman-teman yang belum tahu cara lelang di Balai Lelang Leguas, bisa langsung cek aplikasinya atau websitenya di deskripsi video gue ini. Jadi buat teman-teman yang tertarik ikut lelang, di sini agak sedikit spesial ya kalau menurut gue, karena memang 100% online, dan juga untuk wajib deposit nih guys saat kita mengikuti lelang itu sekitar 2 juta rupiah. Biasanya kan di beberapa balai lelang lain 5 juta. Nah, di sini menurut gue sih spesial, 2 juta per lotnya, dan saat kita memenangkan salah satu unitnya, kita berkewajiban membayar administrasi lelang itu sebesar ya, dan itu untuk mobil ya guys ya. Dan lain lagi nih, kalau untuk motor di Balai Lelang Leguas tetap secara online, dan ini dimulainya sekitar hari Senin dan juga Kamis ya untuk lelang mobil dan motor. Kalau motor jam 1, kalau mobil jam 2. Nah, kalau untuk di motor biaya depositnya itu sebesar 1 juta rupiah. Saat kita memenangkan motornya, kita berkewajiban membayar administrasi sebesar 300.000 rupiah nih guys. Nah, ini adalah salah satu syarat lelang yang ada di Balai Lelang Leguas ya. Nah, untuk depositnya, kalau memang teman-teman nanti nggak menang, deposit kita dikembalikan 100% tanpa potongan balik ke virtual account yang kita sudah ada di aplikasi. Karena lelangnya di Balai Lelang Leguas ini menggunakan aplikasi ya guys ya. Untuk lebih jelasnya cek di deskripsi, informasinya lebih lengkap. Jangan lupa juga follow Instagram Douzo21 dan selalu subscribe channel ini biar mendapatkan update terbaru dari Douzo21. Oke, kita ikutin gimana proses lelangnya secara singkat, dan kita akan cek nih unit yang unsold dan juga unit yang sold nih. Nanti teman-teman ikutin terus video ini sampai selesai. Oke guys, jadi ada beberapa unit yang dilelang ya selain di Pulmuria ini. Ada di Jayapura, ada di Surabaya, di Martapura, di Prabu Mulih, dan sebagainya nih. Nah, kita akan cek dulu nih unit yang sold lelang siang tadi. Ini di depan kita nih ada satu ya di Meruya, sisanya ada di Surabaya. Nanti akan beberapa kita cek. Di depan kita nih ada Honda Brio nih guys, tipe E, automatic transmission tahun 2017 dengan odometernya di 30 ribuan. Nota pajaknya ini sayang nih guys, nggak ada, atau STNK-nya nggak ada ya. Eksteriornya C, interior C, mesin C. Nah, ini di open di 90.500.000 dan soldnya di harga dasar nih guys. Ini pernah kita review, ada beberapa kusam di bagian eksterior, tapi untuk eksterior ini nggak ada bekas laka ya. Headlamp fog lamp masih oke, velg masih OEM dengan kondisi ban masih cukup layak pakai, mesin masih cukup prima, dan di bagian interior masih cukup oke nih guys. Untuk PR-nya sih buat gue tuh ada beberapa di bagian eksterior nih cat yang kusam ya, dan ada beberapa baret-baret seperti ini nih. Tapi ya nggak masalah, unit ini sudah sold, dan selamat nih kepada pemenangnya telah memenangkan salah satu unit dari Balai Lelang Leguas. Oke nih, sekali lagi selamat nih kepada pemenangnya mendapatkan Honda Brio tipe E automatic transmission tahun 2017 nih guys. Odometer 30 ribuan, nota pajak atau STNK-nya nggak ada. Eksterior C, interior C, mesin C, di open di harga 90.500.000 dan sold di harga dasar nih guys, 90.500.000. Sekali lagi selamat kepada pemenangnya. Oke, kita langsung cek nih guys unit yang di Surabaya. Ini dari PIC nya langsung, dan ini unit yang sold, mobil diincar banyak orang.
Di sini ada Toyota Innova tipe G 2400 cc manual transmission dan ini diesel guys 2016. Ini diincar-incar banyak orang sebenarnya. Dengan odometernya di 58 ribuan, pajak mati di bulan 3 besok nih guys 2020. Gokil. Catatannya aki swak, plafon kotor, karpet dasar sobek, cover wipernya ini nggak ada, bodinya baret-baret halus. Katanya ini masih grade B ya, tapi kalau menurut gue eksterior C, interior C, dan mesinnya juga terkategori C. Nah ini di open di harga 225 juta rupiah dan sempat jadi rebutan guys. Akhirnya sold di harga 237.500. Nah seperti inilah kondisinya. Ada di Surabaya. Ini sekali lagi selamat nih kepada pemenang yang mendapatkan Innova Reborn nih guys. Diesel ya 2400 cc tipe G. Ini tahun 2016. Odometer masih 58 ribuan. Pajak masih bulan 3 2022 nanti. Eksterior C, interior C, mesin C. Di open di 225 juta rupiah. Sold di harga 237.500. Sekali lagi selamat nih kepada pemenangnya. Lanjut guys, Innova diesel lagi nih, mobil yang diincar banyak orang, cuman yang ini tahun 2012. Seperti ini nih, unitnya ada di Surabaya dan ini sold juga nih guys. Ini adalah Toyota Innova diesel tipe E 2500 cc tahun 2012 nih guys. Manual transmission, odometer 78 ribuan. BPKB-nya udah pasti ready nih guys. Pajak mati di bulan 8 2021. Nanti nih guys, sebentar lagi. Masih grade B katanya, cuman di sini ada catatan aki soak, body baret halus, headlamp kusam, ban halus nih guys. Jadi ban harus diganti. Kap mesinnya catnya kusam, sarung joknya kotor, pintunya penyok nih guys, ada di bagian bawah. Mesin oke dan mobilnya juga masih terkategori cukup oke. Warna hitam metalik ya. Dan ini di open di 125 juta rupiah, sold di harga 145 juta rupiah. Seperti ini kondisinya guys. Diesel juga incaran banyak orang tahun 2012. Selamat sekali lagi kepada pemenangnya mendapatkan Toyota Innova diesel tipe E 2500 cc manual transmission tahun 2012. Odometer di 78 ribuan. Pajak mati di bulan 8 2021 nanti. Menurut gue ya, eksterior C, interior C, mesinnya juga terkategori di C. Di open di 125 juta rupiah, sold di harga 145.500. Selamat kepada pemenangnya. Oke, ini unit berikutnya guys yang laku, Innova Reborn guys, tapi bukan yang diesel ya. Langsung aja kita cek. Ini adalah Toyota Innova G automatic transmission. Ini tahun 2018 nih guys. Jadi masih oke banget ya. Odometer aja masih di 27 ribuan dengan pajak mati di bulan Oktober nanti 2021. Catatannya hanya kecil aja di sini, akinya soak sama bodinya baret-baret halus guys. Masih grade B menurut Legoas. Di sini inspeksinya di open di harga 220 juta rupiah dan soldnya di harga 224 juta rupiah untuk Innova G automatic transmission 2018 nih guys. Dan ini juga salah satu jadi banyak inceran ya. Memang harganya nggak terlalu murah dan juga nggak terlalu mahal. Sold nih guys unitnya yang ada di Surabaya ini. Oke, sekali lagi selamat nih kepada pemenangnya mendapatkan Toyota Innova G automatic transmission 2018. Odometer masih 27 ribuan. Pajak mati di bulan 10 nanti 2021. Menurut gua eksterior C, interiornya masih cukup baik ya, mesinnya terkategori B. Nah ini guys di open di harga 220 juta rupiah, soldnya di harga 224 juta rupiah. Sekali lagi selamat nih kepada pemenang yang mendapatkan unit-unit terbaik dari Legoas. Oke guys, ada satu lagi nih yang akan kita review yang sold nih. Tapi ini globalnya aja, ada 3 unit nih yang akan kita review yang sold. Salah satunya ada Honda Freed tipe S guys, automatic transmission 1500 cc warna coklat metalik. Ini tahun 2012 ya, odometer di 70 ribuan. Pajaknya mati di bulan 7 2021, which is itu bulan ini. Masih grade B katanya, cuman di sini dengan catatan aki soak, list pelanginnya ada yang penyok, bodinya oke, cuman ada beberapa baret-baret halus. Toolsnya lengkap nih guys. Nah di open di harga 98 juta rupiah dan sold di harga 102 juta rupiah untuk Freed S 2012. Nah ini salah satunya nih guys, unit yang ada di Surabaya untuk di poolnya Balai Lelang Legoas. Kondisinya tadi gua sudah jelaskan, teman-teman bisa cek sendiri. Oke, sekali lagi nih, ini adalah unit yang sold di Legoas Surabaya. Ini adalah Honda Freed tipe S automatic transmission 1500 cc tahun 2012. Odometer 70 ribuan dengan pajak mati di bulan ini ya, bulan 7 2021. Eksteriornya menurut gua C, interior C, mesinnya juga terkategori di C. Di open di 98 juta rupiah, sold di harga 102 juta rupiah. Sekali lagi selamat kepada pemenang yang mendapatkan unit terbaik nih dari Balai Lelang Legoas.
Oke lanjut guys, itu tadi adalah unit-unit beberapa yang sold ya di Balai Lelang Legoas. Jadi untuk hari ini ada sekitar 9 unit mobil yang laku di Balai Lelang Legoas. 1 unitnya ada di pool Meruya dan sisanya 8 ada di pool unit Surabaya. Yang di Surabaya dengan ada data lengkapnya langsung gua review tadi, sudah teman-teman lihat. Dan sekarang kita akan mereview unit yang unsold nih guys, yang ada di pool Meruya ini dan juga ada di pool Surabaya nih. Karena unitnya menurut gua menarik ya. Langsung aja kita cek nih, salah satunya di Surabaya nih guys. Oke, yang pertama nih unit yang masih unsold di Surabaya. Ini adalah Honda CR-V 2400 cc automatic transmission tahun 2011 nih guys. Warna coklat metalik, kondisinya seperti ini. Odometer 78 ribuan, pajak mati bulan 6 kemarin ya 2021. Masih grade B katanya, cuman di sini dengan catatan aki swag. Headlampnya sudah kusam, bannya juga sudah halus guys. Bempernya ini ada yang baret-baret, interiornya masih oke, dan kondisi mobilnya sebenarnya masih kondisi oke. Nah, ini diopen di harga 118 juta rupiah. Kita cek nih apakah next event lelang ini harganya akan turun, dan ini tetap masih akan dilelang di Legoas dengan posisinya ada di daerah Surabaya ya guys ya. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk Honda CR-V K24 nih guys, 2400 cc automatic transmission tahun 2011, diopen di harga 118 juta rupiah. Kita cek nih berikutnya harganya akan tetap atau akan turun. Buat teman-teman yang tertarik, pantengin Balai Lelang Legoas. Oke, salah satunya lagi nih guys, ada 1 unit lagi yang masih unsold. Ini adalah Toyota Avanza tipe G manual transmission 1300 cc tahun 2015. Odometernya 68 ribuan, pajak mati di Januari 2022 nanti. Dan yang di Surabaya ini menariknya BPKB ready semua loh guys. Masih grade B katanya, cuman di sini catatannya aki swag, plafonnya kotor, sarung jok sobek, lis pelang ini kiri kanan ada yang penyok, dan bodinya baret-baret halus. Jadi teman-teman bisa langsung cek PIC-nya nanti ada di Balai Lelang Legoas untuk cek unit-unit mobil yang ada di sana. Diopen di 120 juta rupiah dan ini masih unsold guys. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek Balai Lelang Legoas. Ini adalah Toyota Avanza G 1300 cc manual transmission 2015. Warna hitam metalik ya. Odometer 68 ribuan. Pajaknya masih hidup sampai Januari 2022 nanti. Menurut gue eksterior C, interior C, mesinnya juga di kategori C. Saat ini diopen di 120 juta rupiah dan masih unsold ya. Buat teman-teman yang tertarik pantengin Balai Lelang Legoas, mungkin aja nih harganya akan turun. Ini adalah 2 unit mobil yang unsold ya di Surabaya. Yang satu adalah CR-V 2400 cc tahun 2011 seperti ini kondisinya, dan yang satu lagi adalah Avanza G manual transmission 1300 cc 2015 seperti ini kondisinya. Jadi buat teman-teman yang tertarik pantengin Balai Lelang Legoas biar nggak ketinggalan informasi lelang berikutnya ya. Oke, kita langsung cek unit yang masih unsold ya di Balai Lelang Legoas di pool Meruya nih sekarang nih. Ini nih guys, di depan kita nih masih unsold. Ini adalah Honda Brio RS automatic transmission 2018 nih guys. Odometernya di 62 ribuan, pajak mati di bulan 5 2020 kemarin dengan catatan sarung jok kotor. Untuk dop di bagian bannya ini nggak ada semua ya. Mika lampu berbeda karena kiri dan kanannya yang satu nggak dipasangkan dengan stiker smog, yang satu dipasangkan dengan stiker smog di bagian depan dan juga stop lampnya ya. Ini masih grade B katanya, cuman menurut gue eksterior C, interior C, mesin C ya. Diopen di harga 120 juta rupiah dan ini masih unsold nih guys. Jadi buat teman-teman yang tertarik nih Brio 2018 ada di Balai Lelang Legoas nih guys. Kondisi ban sudah diganti, ini kita screening aja ya dengan kondisi cat sudah kusam seperti ini. Jadi harus dipoles lagi. Ini adalah salah satu stop lamp yang sudah di stiker dengan Mika Smoke seperti ini ya. 2 titik sensor parkir, dan ini adalah kondisi Mika Sen yang satunya lagi. Lalu ini adalah di bagian sebelah kiri, kusam kondisinya, dan juga kondisi ban nih kalau menurut gue masih cukup layak pakai ya. Nah seperti inilah unit yang unsold. Di depan kita ada Honda Brio RS guys, automatic transmission 2018. Odometer 62 ribuan, pajak mati di bulan 5 2020 kemarin. Menurut gue eksterior C, interior C, mesinnya juga terkategori di C. Di open saat ini di 120 juta rupiah dan masih unsold. Cek di pekan berikutnya harga akan turun atau enggak, dan jangan sampai ketinggalan untuk di lelang berikutnya Balai Lelang Legoas guys. Oke, ini juga satu lagi mobil gaul masih unsold nih guys, yang pernah kita review juga. Di depan kita nih ada Suzuki Karimun Wagon R yang tipe GS guys, 1000 cc 2019. Odometer 67 ribuan, pajak mati di bulan 6 2020 kemarin. Masih grade B ya katanya, cuma nanti kita akan cek sedikit lagi. Catatannya plafon kotor, jok sobek, fog lampnya ada yang pecah. Velgnya ini nggak standar, semuanya velg 16 ya guys. Dan semua velgnya nih udah baret, ada beberapa bumper yang renggang. Di open di harga
harga 80.500.000 saat ini. Dan kita cek nih unitnya seperti apa nih guys. Masih unsold nih. Kalau untuk di bagian eksterior sih masih oke ya. Velgnya nih yang udah cukup baret, tutup dopnya masih Suzuki, cuman udah gantian velg 16. Kondisi bannya sih masih cukup layak pakai dan masih cukup presisi ya nih. Ada beberapa baret renggang nih guys di bagian belakang juga. Lalu untuk di bagian bagasinya, pintunya juga harus ada yang di repair dan juga sudah mengarat. 2 titik sensor parkir, stop lamp masih cukup baik ya. Di bagian bumper ada yang baretan kasar seperti ini, agak sedikit kurang presisi. Sisanya nih sisi-sisinya sih masih cukup oke catnya dan sedikit masih cukup presisi kalau gue bilang. Nah tadi ada catatan mika yang pecah, ini adalah fog lampnya ya. Fog lamp sebelah kanan depan ini mikanya sudah pecah dan harus diganti. Oke guys, di depan kita nih ada unit unsold di pool Meruya Legoas. Ini adalah Suzuki Karimun Wagon R yang tipe GS 1000cc. Ini tahun 2019, jadi masih cukup oke sih kalau menurut gua. Odometer 67 ribuan, pajak mati di bulan 6 2020 kemarin. Eksteriornya nih menurut gua kurang ya. Sayang di bagian velgnya nih guys. Velg udah nggak standar dan juga sudah cukup ceper kalau menurut gua. Lalu di bagian interior masih oke, di bagian mesin masih terbilang cukup oke. Nah ini di open di harga 80.500.000 nih saat ini nih. Kita cek di pekan berikutnya apakah harganya akan turun atau enggak. Teman-teman pantengin lagi nih lelang di Balai Lelang Legoas event berikutnya ya. Oke, satu lagi nih guys, unit yang dilelang pada hari ini dan unsold ya. Oke, di depan kita nih ada Toyota Calya tipe G ya, 1200cc tahun 2019 nih guys. Manual transmission. Odometer di 25 ribuan, pajak mati di bulan 7 2020 kemarin. Grade C ya di sini guys, dengan catatan plafon kotor, sarung jok sobek, ban serepnya nggak ada, dan semua velgnya nih kaleng sudah dioplos. Di open saat ini di harga 92 juta rupiah dan masih unsold. Ini pernah kita review juga. Dengan kondisinya sayang di bagian eksterior menurut gue kurang karena velg bawaannya atau IM-nya sudah diganti dengan velg kaleng seperti ini ya, sudah dioplos. Kondisi bannya juga sudah agak tipis nih kalau menurut gue. Jadi masih cukup layak pakai tapi harus segera diganti. Untuk di bagian depannya headlamp fog lamp masih oke, masih cukup presisi ya. Untuk di bagian sebelah kiri nih panel-panelnya dan juga ada beberapa baret yang harus di repaint nih guys untuk di bagian belakang sebelah kiri dan juga ada baretan kasar. Nah untuk di sisi belakang ada 2 titik sensor parkir, stop lamp masih oke. Nah ini nih yang jadi PR juga untuk repair dan repaintnya adalah di bagasi dan juga bumper bawahnya. Kayaknya bekasnya rempet juga. Untuk di bagian sisi sebelah kanan nih, kalau dari belakang nih masih terbilang cukup presisi. Jadi masih cukup baik lah kalau menurut gua. Sayang aja untuk di bagian velg dan ada beberapa di bagian eksterior yang memang sudah kurang rapi ya. Tapi overall nih masih terbilang oke ya. Kalau udah ganti velg dengan velg OEM-nya makin oke lagi. Oke, ini unit yang masih unsold. Di depan kita ada Toyota Calya tipe G 1200cc manual transmission yang ini tahun 2019 guys. Odometer 25 ribuan yang pasti bukan X taksi online ya. Pajak mati di bulan 7 2020 kemarin. Eksteriornya menurut gua C arah ke D karena masalah di velg. Interiornya C, mesinnya juga terkategori C. Di open di harga 92 juta rupiah saat ini. Kita cek di pekan berikutnya akan turun harga atau enggak. Teman-teman pantengin aja di Balai Lelang Legoas untuk event lelang berikutnya. Oke, di Balai Lelang Legoas juga ada beberapa stok unit yang saat ini masih belum dilelang. Nah, ini yang pernah kita review, ada pick up ya di depan kita nih, Carry tahun 2020 1500cc pick up nih guys. Dengan kondisi masih cukup serba baik ya. Ada beberapa baretan pemakaian dan sebagainya. Dan ini masih belum dilelang, kita tunggu lagi nih. Buat teman-teman di event lelang berikutnya, ini rencana ajuannya sekitar 75 juta atau 80 juta ini dari Legoas ya. Jadi buat pastinya nanti untuk verifikasinya teman-teman langsung cek di Balai Lelang Legoas. Unit ini akan segera dilelang di event lelang berikutnya. Ini adalah Carry Pickup 2020 ya. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di Balai Lelang Legoas. Ini lanjut nih guys, ada 2 stok lagi yang pernah memang kita review dan sekali lagi ini akan gua review. Di depan nih ada Daihatsu Sigra tipe M nih guys, manual transmission. Masih tahun 2020, kondisi masih terbilang cukup istimewa ya menurut Officer Pilot dari Balai Lelang Legoas. Dan ini kondisinya masih cukup terbilang seperti baru sih guys, hanya butuh cuci poles lagi. Velg kaleng ya untuk tipe M. Dan ini untuk kondisi di bagian catnya masih cukup oke, masih cukup shiny dan masih orisinil pastinya. 2 sensor parkir di bagian belakang, sudah ada wiper, belum ada spoiler. Stop lamp masih oke. Kalau untuk di bagian sisi belakang ada yang harus di repaint nih guys di bagian bumper karena sudah ada cat ngelupas. Tapi masih cukup presisi ya di bagian bumper dan quarternya. Di bagian sisi kirinya masih cukup oke. Nah kalau untuk tipe M spionnya seperti ini ya, jadi manual banget ya, cuman masih oke lah.
Nah ini guys, di depan kita nih ada Sigra tipe M ya 2020 manual transmission. Kondisinya masih terbilang cukup istimewa, tapi kalau menurut gue eksteriornya B, interior B, mesinnya terkategori di B. Masih belum verifikasi, dan ini menurut dari operation head dari Balai Lelang Leguas, rencana ajuannya di harga 80 sampai 85 juta. Jadi pastikan lagi nih teman-teman, cek aplikasinya Balai Lelang Leguas untuk update-nya. Di deskripsi video gue ini ada informasinya. Nah ini guys, unit inceran juga nih di Balai Lelang Leguas, dan ini sisa satu unit saat ini ya, karena efek PPKM. Mobilisasi dari vendor ke Balai Lelang Leguas ini juga agak terbatas, dan juga banyak orang yang WFH ya. Jadi makanya di beberapa pool Balai Lelang itu unitnya lagi sedikit. Nah ini salah satunya di depan kita nih, ada mobil 30 jutaan. Ini adalah Daihatsu Grand Max 2012 manual transmission yang tipe blind van guys. Dengan kondisinya eksteriornya C, interior C, mesin C menurut inspeksi dari Balai Lelang Leguas. Ini di bagian interior masih bilang cukup oke sih, walaupun memang agak kusam. Eksteriornya nih yang terlalu cukup kusam karena ini adalah unit operasional ya. Tapi mesin masih mesin rawatan guys. Ini adalah mesin masih terkondisi C, arah ke oke ya, karena ini selalu dirawat oleh perusahaan sebelumnya nih saat mobil ini belum dilelang. Untuk di bagian eksterior ini karena bekas X sticker kusam seperti ini guys. Velg kaleng bawaan pabrikan dengan kondisi ban masih cukup oke. Ada beberapa penyok nih di bagian pintu belakang sebelah kanan dan juga di lis plang ya. Lalu sisanya nih kondisinya apa adanya. Nah, ini ada beberapa penyok-penyok dan juga baret-baret. Ada retak di bagian stop lamp. Ini di bagian belakangnya ya ada beberapa penyok di tulangan atas nih guys. Lalu untuk di bagian stop lamp sebelah kiri sudah ada yang pecah. Kalau di bagian sisi kirinya nih baretan kasar dan juga sedikit penyok. Ada kusam bekas stiker. Lalu ya penyok-penyok ya seperti ini nih kondisi mobil operasional nih guys. Nah ini adalah kondisi interiornya, dashboard masih oke. Nah ini kondisi belakang, kalau teman-teman bisa lihat nih, ya kondisinya agak-agak kusam ya. Oke guys, ini singkat aja. Di depan kita nih ada Daihatsu Grand Max blind van nih guys, 1300 cc manual transmission, dan ini akan juga dilelang. Ini adalah stok juga nih guys di Balai Lelang Leguas dengan harga 30 jutaan. Eksteriornya nih menurut gua C, interior C, mesin C, dan ini mesinnya masih terkategori mesin rawatan. Buat teman-teman yang tertarik dengan mobil 30 juta, ini katanya akan diajukan di harga sekitar 35 sampai 37 juta rupiah. Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan mobil operasional, ini di depan kita ada Grand Max blind van 2012. Jadi pantengin aja Balai Lelang Leguas, jangan sampai ketinggalan informasi lainnya guys. Oke guys, paling sekian aja nih informasi yang bisa gue berikan pada siang hari ini dari Balai Lelang Leguas. Ini adalah prosesi lelang di Balai Lelang Leguas, sangat simpel dan juga sangat modern ya kalau gue bilang, karena memang hanya 100% online. Kita bisa melakukan lelang langsung dari rumah. Gue sudah menyebutkan syaratnya di awal video tadi, gimana cara lelangnya, singkat seperti apa. Jadi teman-teman bisa cek lagi video ini secara lengkap. Jangan lupa juga follow Instagram Dozo21 dan selalu subscribe channel ini biar selalu mendapatkan update terbaru dari Dozo21. Akhir kata, jangan lupa nih guys, like dan juga di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.